Ini bukan film zombie, ini kejadian nyata. Seorang pria menggerogoti wajah orang lain di jalanan selama 18 menit dan tak berhenti meski sudah ditembaki polisi. Jadi pada 26 Mei 2012, warga Miami, Florida diguncang oleh sebuah peristiwa tragis yang menjadi berita internasional. Rudy Eugene, seorang pria berusia 31 tahun, tiba-tiba membuka bajunya, membuang sepatu dan Alkitab yang sedang dipegangnya, kemudian menyerang secara brutal seorang tunawisma bernama Ronald Popo yang berusia 65 tahun. Yang dilihatnya di tepi jalan di downtown Miami. Rudy juga berusaha menelanjangi Popo. Rudy mencabik-cabik dan menggerogoti wajah Popo, mencungkil mata, sampai-sampai Popo kehilangan hampir 80% wajahnya termasuk hidung, mata, hingga menjadikannya buta. Seorang pesepeda yang lewat dan melihat kejadian tersebut menelpon 911 dan tak lama polisi datang. Namun Rudy tetap tidak bergeming meskipun sudah diberikan tembakan peringatan. Malahan Rudy semakin brutal. Karena tidak menggubris peringatan polisi, akhirnya Rudy ditembak oleh polisi hingga meninggal. Karena saking brutalnya, secara tidak sengaja Popo juga tertembak di dadanya oleh polisi yang berusaha menghentikan aksi Rudy. Kejadian tersebut berlangsung selama 18 menit. Popo dan Rudy tidak saling kenal sebelumnya. Namun ternyata Rudy pernah bekerja untuk komunitas tunawisma di Miami, tempat Popo juga bernaung. Rudy tercatat bekerja di sebuah car wash atau pencucian mobil. Dan Popo adalah seorang tunawisma yang telah lama terpisah dari keluarganya. Bahkan dikira sudah meninggal. Dari catatan kriminal, Rudy sudah pernah bolak-balik di penjara sebanyak 8 kali dari sejak dia berusia 16 tahun. Popo kemudian dibawa ke rumah sakit dengan keadaan yang kritis. Setelah sadar, Popo menjelaskan bahwa mereka nggak kenal-kenal amat. Rudy kayak setengah mabuk dan mengajak ngobrol, kemudian mengeluh tentang nggak bisa ke pantai, gimana mereka mati, dan tiba-tiba menuduh Popo mencuri Alkitabnya. Ngomongnya udah ngelantur banget, hingga terjadilah kejadian mengerikan tersebut. Insiden ini menarik perhatian publik karena keparahan luka korban yang terlihat seperti kanibalisme jalanan. Penyelidikan awal menyebutkan bahwa Rudy Eugene mungkin berada di bawah pengaruh zat psikoaktif, termasuk dugaan penggunaan obat sintetik yang dikenal dengan bath salt. Namun hasil toksikologi kemudian menunjukkan bahwa tidak ada kandungan bath salt dalam tubuh Eugene saat kejadian. Motif sebenarnya tetap menjadi misteri, meskipun spekulasi tentang gangguan mental atau pengaruh obat-obatan tetap ramai diperbincangkan. Kasus ini menjadi simbol dari kekerasan ekstrim yang tiba-tiba sekaligus memicu diskusi tentang penggunaan narkoba sintetis, kesehatan mental, dan keselamatan publik di kota-kota besar. Peristiwa ini juga menimbulkan trauma mendalam bagi korban, keluarga, dan warga Miami.